tanah 100 hektar, ngayal aja lu, kerja makanya lu biar istri lu nanti jangan minta bedak ke tetangga, jangan minta lipstik ke tetangga, kerja supaya lu bisa menghidupi perempuan lu. Yang dibanggain, saya ini sudah pernah berdebat dengan Insan Mokoginta. Emangnya kalau kamu pernah berdebat sama Insan Mokoginta terus gue jadi wow gitu, terus cewek-cewek pada mau nikah sama lu gitu? Ya, Kenapa? Kemana kakak itu? ketombak kayaknya. Gak ngerti. Entar. Tadi sinyalnya putus-putus ya. Oh. Dan naik lagi tuh, Bang. Oke, naik. Aduh, di bateraiku tinggal 20% ya, aku nggak bawa charger. Kepencet tadi, sorry. Sorry kak, aku kira kakak Gini loh. kena tombak. Enggak. Jadi gini loh teman-teman, kita sebagai orang Kristen, ya, kehidupan ibadah kita di dalam pekerjaan tuh harus. Jangan kita pemalas, ya, ngandalin duit dari TikTok. Akhirnya apa? Ketika tidak ada spender, nggak ada ini, lu berusaha bikin sesuatu supaya koma lu rame, lalu lu dapat spender. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68 69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Akhirnya teman-teman ya, sedikit demi sedikit kita bisa mendapatkan kepingan puzzle dari penipuan yang dilakukan oleh Sofyatul. Teman-teman tahu ya, dari dulu konsen saya adalah membongkar penipuan demi penipuan yang dilakukan oleh Polycarpus. Bulan lalu kita berhasil mengungkap penipuan yang dilakukan oleh Edis Tipu, di mana Edis Tipu mengatakan saat di Indonesia dia dicari-cari, dia dipersekusi, dia susah kemana-mana, harus menyamar karena dia dicari oleh umat muslim. Terus yang kedua, dia mengatakan demi membeli rumah kumpul kebo, dia harus menjual semua asetnya yang ada di Indonesia. Dia jual tanah, dia jual ruko, dia jual rumah. Dan itulah yang menjadi modal dia membeli rumah kumpul kebo setelah ditambah dengan donasi-donasi. Jadi dia bilang percentage ya, paling besar itu adalah asetnya sendiri, bukan donasi. Donasi kecil dia bilang ya. Jadi dibilang bahwa donasi kecil, yang gede itu uang pribadinya yang dari hasil jualan aset. Setelah bulan lalu saya mendatangi mertua Edis, terbongkar bahwa Edis itu mau kondo, nggak punya aset apa-apa, dan asetnya pun itu nama dari Suwarni dan juga mendiang dari bapak Suwarni ya, mendiang mertuanya. Dan aset-aset tersebut belum dijual. Nah, jadi ketahuan bohongnya. Terus yang kedua, keluarga mereka saja banyak yang muslim. Dan Edis selama di Jogja itu hidup rukun, hidup damai tanpa pernah ada bersinggungan mengenai agama.
Jadi terbongkar semua penipuan mereka. Dan memang saya itu paling dibenci karena memang spesialis saya adalah membongkar-bongkar tipu-tipuan yang dilakukan oleh apologet-apologet Kristen. Itulah kenapa mereka dendam sekali dengan saya. Jadi mereka bilang, kamu tuh harusnya debat saja. Kalau debat gak ada masalah kami. Tapi jangan bongkar penipuan yang mereka lakukan. Karena itu berhubungan dengan periuk mereka. Itu berhubungan dengan tempat cari makan mereka. Kalau kamu bongkar penipuan mereka, otomatis pendapatan mereka akan berkurang. Otomatis donatur mereka akan kabur setelah tahu bahwa mereka selama ini hanya menipu. Itulah kenapa saya sangat diincar saat itu, teman-teman. Bahkan Rudi Iskariot ngamuk besar. Dia bilang, kita kan lawan diskusi, kita kan lawan debat, harusnya kita saling ganti-gantian berbalas pantun saja. Kenapa bongkar-bongkar penipuan yang saya lakukan gitu? Mohon maaf teman-teman ya. Saya diberikan talenta oleh Allah untuk menganalisa. Jadi saya mensyukuri ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya satu kemampuan dalam menganalisa, dan alhamdulillah segala analisa serta hasil analisa saya kalian boleh cek teman-teman, akurat atau tidak. Ya, akurat atau tidak. Jadi saya itu memang suka sekali membongkar penipuan yang dilakukan Polycardos, dan salah satunya ya Sofiatul, teman-teman. Ya, salah satu yang kita bongkar ini Sofiatul, dan sudah dari zaman dulu kita bongkar siapa itu Sofiatul ya. Yang ternyata adalah janda Salome, dan yang ngomong janda Salome itu dari internal Kristen. Jadi siapa Sofiatul, siapa Edis, ini kita bongkar dari internalnya, bukan dari pihak Muslim. Kalau dari pihak Muslim biasanya kan orang Kristen, ini kan musuh, nggak terima kami gitu kan. Nah, ini udah internal Kristen yang ngomong. Kalau kalian nggak terima juga, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Sofiatul sudah dibongkar habis-habisan oleh Coki, yang pernah menjadi orang terdekat dia, orang kepercayaan dia dalam mengelola Yayasan Al-Mayat ya. Jadi dia punya yayasan namanya Yayasan Al-Mayat. Yayasan Al-Mayat sendiri itu adalah yayasan yang dipercaya sebagai yayasan cangkang ya. Apa itu yayasan cangkang? Itu tempat menampung uang dari donatur-donatur Islamophobia, dari organisasi perusak Indonesia yang memang berniat ingin mengacaukan Indonesia. Jadi mereka menggunakan Yayasan Sofiatul untuk tempat menyalurkan uang tersebut. Jadi dari organisasi penghujat turun duit ke Yayasan Al-Hayat, dari Al-Hayat nanti baru turunkan ke bawah, supaya jejaknya disamarkan oleh Al-Hayat, supaya Polycardos yang lain tidak punya akses langsung kepada donatur di luar sana, karena mereka menjaga kerahasiaan. Mereka nggak mau mereka terendus. Jadi lewat Sofiatul, lewat Al-Hayat. Ini biar kalian tahu teman-teman ya. Dan itu sudah saya sampaikan dari bertahun-tahun yang lalu, dan terbukti kan. Dulu orang bilang, nggak mungkin lah ada organisasi seperti itu, nggak mungkin lah dibayar untuk menghujat. Sekarang dari Rudi Iskariot, Pak Bom, Agatha, semua yang berbicara langsung bahwa memang ada sindikat penghujat ini, ada organisasinya. Oke? Dan Sofiatul dipercaya sejak 2019 untuk mengelola uang tersebut, mengelola uang untuk disalurkan kepada penghujat-penghujat yang lain, untuk memotivasi orang menjadi penghujat. Jadi memang dipercayakan uang tersebut ya kepada Sofiatul ini. Itulah kenapa Sofiatul itu gila-gilaan, teman-teman. Dan Sofiatul sendiri kita dapat keterangan pernah ada kepahitan dengan Islam. Itulah kenapa dia dendam sekali. Dendam sekali karena kepahitan yang sangat besar yang masih berbekas di hatinya sampai detik ini. Oke. Terus kita juga mendapatkan fakta yang cukup menarik tentang penipuan dari Sofiatul mengenai pelayanannya. Nah, jadi dia bilang kan dia bukan orang sembarangan, dia ini sudah dari dulu melakukan pelayanan. Ya, dia bilang dia di Indonesia itu di bawah bimbingan pendeta Timotius Hardono ya. Nggak mungkin saya putarkan lagi lah, bikin capek saja, tapi kalian pernah dengar, dan 2 hari yang lalu konten kita juga menampilkan pernyataan Sofiatul tersebut, bahwa dia disupport oleh Timotius Hardono ya, dari GBI Miracle Service. Dan yang cukup unik teman-teman, saya bisa mengatakan bahwa Sofiatul itu bukanlah orang pelayanan, dan dia bukan berasal dari keluarga gereja Betani atau gereja Bethel,
Bukan, dia bukan bagian dari gereja tersebut. Enggak. Karena istilah-istilah yang dipakai oleh Luga, ya nanti kalian akan dengar saat Luga ribut sama Sofiatul, ada beberapa istilah yang dipakai oleh Luga, itu adalah istilah yang dipakai oleh gereja Betel Indonesia. Oleh gerejanya pendeta Timotius Hardono. Nah, jadi Luga walaupun gila, tapi dia memang bagian dari gereja Betel. Dia bagian dari gereja Betel. Walaupun dia mungkin kelasnya cuma jemaat, tapi dia jemaat yang sudah lama mengikuti gereja tersebut. Sehingga ya kita tahu istilah-istilah tersebut. Saya beberapa kali jadi tamu ya di gereja Betel, jadi saya tahu bahasa-bahasa yang mereka pakai, istilah-istilah kode-kode yang mereka pakai gitu kan. Nah, sama kayak ada orang nyamar jadi tentara. Ya, tiba-tiba istilah tentara yang dipakai oleh orang-orang dia nggak tahu. Ah, ketahuan, ini pasti nyamar gitu. Ini bukan tentara ini cuma nyamar. Karena ada istilah-istilah dia nggak tahu. Begitu juga dengan Sofiatul, teman-teman. Saya begitu dia bilang, apa itu, saya, ketahuan nipu. Ya, Sofiatul. Kalau hal sepele saja kamu menipu, apalagi hal besar. Ya. Orang yang kebiasaan untuk hal kecil saja menipu, maka jangan aneh kalau hal besar dia menipunya lebih sadis. Sofiatul salah satu contohnya ya. Dan kita udah bahas di konten channel satunya tentang Mokondo. Ya, Sofiatul sok-sok bilang, saya tidak suka Mokondo gitu kan. Lah, Edis Mokondo nggak dikomplain. Edis Mokondo, kenapa kamu nggak marah-marahin, nggak motivasi dia untuk kerja? Oke, kita dengarkan dulu ya. Sebelum kita akan kupas teman-teman, kita akan bahas tentunya ya istilah-istilah tersebut. Dan kita kembali akan membuktikan bahwa Sofiatul nggak lebih daripada seorang penipu, teman-teman. Ya, dan bagi teman-teman supaya makin seru, jangan lupa di check out kopi buatan kita namanya Maha Coffee, dan madu namanya Maudi Madu ya. Ada beberapa varian, link pembelian sudah ada di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang komplain, bang kok dikit-dikit iklan, bisa di skip kok, bisa di skip. Mohon maaf ya, saya bukan konten kreator, saya hanya penjual madu dan kopi yang sedang ingin membela agama saya. Ini atas dasar ingin membela agama saya buat channel ini ya, dengan segala keterbatasan, nggak ada mic, nggak ada apapun ya. Ya, bahkan ada yang bilang, bang nggak ikut yang sebelah gitu kan, yang sebelah sampai galang donasi untuk pembelian perangkat-perangkat gitu. Ya nggak ada masalah, kita akan ikut ya, kita akan galang donasi juga untuk perangkat ya. Tapi kembali, yang ada yang sumbang monggo, yang nggak ada sumbang ya uas ya. Kalaupun memang nggak berkenan bagi penonton ya udahlah, kita juga nggak akan paksain. Toh dengan alat seadanya juga kita bisa buat kok. Yang penting kan niatnya ya, yang penting niatnya. Tapi kalau ada yang mau sumbang ya kita bersyukur ya, supaya suaranya juga lebih jernih daripada ini harus teriak-teriak gitu. Tampilannya juga berantakan, ini kan cahayanya nggak ada, green screen nggak ada gitu. Oke, kita dengarkan dulu Sofiatul yang ketahuan ngibul lagi. Oh, lu full time, katanya lu full time gereja. Lu full time gereja apa gimana? Nggak jelas Iya, banget. 20 tahun yang lalu Tuhan menyuruh saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai pemain musik dunia untuk jadi penginjil. Jadi jangan lo bilang gua malas, Sofiatul, lu pertanggungjawabkan omongan lo. Saipudin Emang lu Ibrahim malas? pun yang Emang kau lu pemalas? bangga-banggakan itu. Lu orang malas, nggak Sebentar. mau kerja, ngayal pengen Saipudin kaya. Ibrahim yang kau bangga-banggakan itu saya yang ngorbitin dia. Tanya si Saya nggak Saipudin. pernah Biar kau membanggakan tahu. Abi Saipudin, botol. Tapi Ya. kan setidaknya itu yang menemani kau di Amerika. Itu saya yang Saya tanya. Menemani saya. Kita jadi bida gereja, saya nggak pernah ketemu sama Abi Saipudin. Jangan Iya, foto kamu. artinya yang kau Gini, bangga-banggakan satu-satu itu dulu, saya yang satu-satu dulu. ngorbitin. Satu-satu ya. dulu. Kau tanggung jawabkan omongan Kamu kamu. ini kan orang malas, nggak pernah kerja. Tapi lu mimpi ngayal. Siapa bilang Pegang saya orang triliunan. malas? Gue Nah, yang bilang baru. Saya bisa debat Gue yang bilang lu pemalas. terbuka, saya bisa debat terbuka, kau tidak bisa debat Lu terbuka. orang Wajar kau nggak malas, sekaya lu saya. malas. Lu saya punya Belajar yayasan kok. sama semut. Saya Belajar punya sama semut yayasan kata kok Tuhan. jadi orang malas? Mana ada orang-orang punya yayasan orang malas, ada-ada aja kau. Kamu pikir saya nggak punya yayasan? Kamu pikir saya nggak punya organisasi? Nah, tapi kekurangan kau, kamu takut ketemu orang Islam. Hah? Itu kekurangan Takut ketemu kau. orang Islam. Saya Coba nggak kau mau datang ke terkenal kayak Jakarta. lu. Coba apa? Dengar ya, Luga. Dengar. Kau bukannya dengar. nggak mau Saya terkenal, memang tidak kau mau bukan kelas saya. terkenal. Tuhan Ya, memang bilang lu saya suka. kelas dunia.
Kamu apa? sama saya tuh kelasnya udah beda lu, Ga. Saya ini Ya? Tuhan bilang kelas Kelas kamu dunia, juga jauh di bawah Sofiatul. saya. Aduh, di Kelas bawah kepala kamu jauh bapak di bawah kau lah. saya. Kebanyakan ngomong. Kami Makanya udah dapat kau penglihatan tentang kau 5 kali di neraka. Pemalas asal ngomong aja mulut kau. Pemalas. Makanya Laki-laki kau pemalas. diusir kau dari Indonesia Nggak ini karena kerja. kejahatan kau. Nginjil. Siapa bilang gak kerja? Teman-teman, Saya coba penginjil. bilang. Coba, benarkah saya diusir dari Indonesia, teman-teman? Ya mungkin Buktinya dia kau punya nggak bisa data pulang kali. sampai kau nangis-nangis. Ya. Kapan Coba. kau pulang kampung? Tunjukkan. Lagian kalau Tunjukkan. nginjil Kamu itu buktikan dulu. Sofiatul. Enggak, kamu buktikan ya. dulu. Kalau kamu punya menginjil, duit dari mana? Kamu menghayal kamu akan nikah di GBK Soekarno. saya itu banyak yang memang belum, tapi saya sudah punya Saya yayasan. tanya, Setidaknya pernah tidak? sebentar Kamu lagi. dengar, kamu pernah nggak mengatakan saya akan menikah di Gelora Bung Karno, betul? Kalau orang berencana itu wajar-wajar saja, tapi kalau itu kan rencana. Dan calon istri Dibayangin saya dong, juga orang udah ada kok. pengangguran, Calon istri saya orang pengangguran Rusia. pengen nikah Kok di Gelora Bung pengangguran Karno, istrinya itulah orang yang membuat Rusia kamu katanya. masuk neraka. Sophia Coba tuh, tunjukin tadi istri saya lu, masih coba berharap tunjukin loh, istri lu. kamu bisa sebentar. Tunjukin istri lu yang Tadi orang saya Rusia masih itu. berharap sebentar Nggak, itu dulu. bukan urusan lu, Ya. masuk neraka masuk surga tuh bukan Saya urusan tadi berharap kamu, tetapi teman saya 5 Bukan orang dapat urusan penglihatan lu, kamu gua tuh nggak- disalibkan di nggak neraka. sudi. 5 orang, kecuali Sama 1 lu. orang. Justru 5 aku yang orang mendapatkan penglihatan melihat kamu yang disalib masuk di neraka. Bu, 5 orang loh yang lihat kamu masuk neraka. Saya bilang kok bisa ya? Padahal aku masih berharap, tapi karena memang kamu tidak percaya profetik, padahal kamu dari CK5. Kau bilanglah pendetamu Timotius Sardono. Harusnya kamu CK5. Apa tuh Itu siapa itu? Apa tuh cek? Apa Kan cek kelima? katanya kamu pendetanya Timotius Sardono. Betul nggak pendetamu Timotius Sardono? Kamu mengatakan, dengar, kamu mengatakan saya diusir dari Indonesia. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya. Hah? Apa? Orang Yang terbukti Islam lah kamu udah orang pernah pemalas ngelaporin ngayal. kamu. Pemalas kepala kau. Orang gue berdebat sampai gue debat 9 kali dengan Moko Ginta. Lu belum pernah debat. Lu cuma main di TikTok kok. Pernah nggak kau debat Laki-laki terbuka? mokondo, laki-laki pemalas. Debat. Saya Laki-laki 9 kali pemalas debat nggak dengan kerja macam yang lu. kau impi-impikan berdebat. Jangankan dengan Laki-laki. Moko Ginta sama Saya nggak ngurusin sama debat. siapa? Sama si Donditan aja kau Saya masih tidak bermimpi. ngurusin debat. Kamu yang jelas laki-laki Dan pemalas Donditan- tidak kerja, ngayal mimpi kawin di Gelora Bung Karno tuh lu. Cita Ya. udah 9 Donditan aja kamu masih Saya nggak mimpi. peduli kamu mau debat sama insan Moko Ginta kayak. Untung aja kamu mau Donditan nggak mau Sonya debat Pribu, sama orang kau di malas, nggak Amerika. pernah kerja. Udah kamu pemalas asal Laki-laki ngomong aja mulut mokondo. kau. Saya ini punya tanah, keluarga kamu saya laki-laki tuan tanah, pemalas. goblok. Pemalas kepala kau, makanya kau masuk neraka. Tuan Mulut lu tanah. nggak ada pertobatan kau. Kau yang Sekarang mulutmu nggak ada kutanya, pertobatan. kau benar nggak Najis pacaran gua sama sama si lu. Edis? Benar nggak pacaran sama si Edis? Najis gua sama lu. Najis gua Siapa yang mau sama lu, malu tau nggak? tuh? Level Bodoh. lu bukan di level gue. Level kepala lu aja pembantu kok di Amerika banyak ngomong lo. Apa kerjaan lo di Amerika? Coba gue tanya. Oh, kalau gua pembantu, kenapa Apologet pada minta duitnya ke gue? Hah? Iya karena di sana gajinya pakai dolar. Kalau dikurs ke Indonesia lebih gede. Kenapa dari 2019 orang-orang minta uangnya ke saya, bukan ke Lindsay? Ya pembantu kalau di Sama-sama di Amerika Amerika. duitnya banyak karena bayarnya pakai dolar. Gua tanya. Ya udah. Enggak, gua tanya, kenapa sama-sama di Amerika Ya, saya lu dan bukan Bu Lindsay, pembantu. orang-orang minta duitnya ke saya, bukan ke Lindsay? Hah? Kenapa saya yang nyumbang ratusan juta buat mereka? Coba lu kasih tahu, kenapa mereka nggak minta duit ke Lindsay yang ada di Florida, sama-sama di Amerika? Kenapa mereka nggak minta duit ke Pak Tony Bastaman yang ada di San Francisco? Sekarang udah pindah dia. Kenapa mereka tidak minta duit ke Pak Tony Bastaman sama Lindsay yang ada di Amerika? Coba lu jawab gue. Kenapa minta duitnya ke gue, para apologet? Hah? Kenapa para apologet minta duit ke gue puluhan juta? Bukanlah pekerjaan. Iya, Botol, kamu goblok. tukang sapu kamu. Makanya lu Kamu mimpi orang pemalas tolol, nggak kamu kerja. goblok. Pemalas Ya, kepala pemalas, kau, laki-laki pemalas. gua aja debat 9 Laki-laki kali dengan pemalas. Wakogi. Ya nggak berguna. Apa hubungannya nggak kerja sama mengeluarkan- debat 9 kali? Rudy Yohanes itu nggak kerja, betul nggak teman-teman? Betul. Bisa tuh debat sama orang-orang Islam. Dia sendiri bilang saya nggak punya kerja. Pemalas. Gue kasih tahu lu, laki-laki macam itu nggak guna, nggak sudi.
Makanya lu nggak kawin-kawin. Mana ada cewek mau sama orang pemalas macam kau? Ngandalin bahasa dia roh belum lu. kawin Hah? sampai Emang lu sekarang. bisa bayar mahar cewek itu pakai bahasa roh? Kak Sofi, emang dia belum kawin namanya sampai juga sekarang? Ya pengangguran. ampun. Belum bang. Ya kalau lu tuan tanah, lu Gile. kalau lu tuan tanah, lu punya tanah. Kalau lu tuan tanah punya tanah 100 hektar, udah pasti gereja akan minta duit ke lu, minta sumbangan ke lu. Paham kau? Bantuin tuh MKC yang di penjara tuh pasti minta duitnya ke lu yang punya tanah 100 hektar. Hah? Bantuin tuh Pak Gracia Pelo tuh yang di penjara, bantuin itu anak Batak ini penjara. Kenapa minta duitnya ke gue bukan ke lu? Tolol. Ya, lu yang punya tanah 100 hektar. Emang dasar orang stres sih lu ga. Waktu sakit itu loh, sama sekali nggak ada uang. Itu pernah dibuka di apa? Ya, sakit. Pernah digaungkan Kita itu. udah tahu, kita udah tahu lah Pak Roti hidup siapa tuh Luga Tambunan. Cuman kita nutupin aja dia. Tanah 100 hektar ngayal aja lu kerja. Makanya lu biar istri lu nanti jangan minta bedak ke tetangga, jangan minta lipstik ke tetangga, kerja supaya lu bisa menghidupi perempuan lu. Yang dibanggain, saya ini sudah pernah berdebat dengan Insan Mukoginta. Emangnya kalau kamu pernah berdebat sama Insan Mukoginta terus gue jadi wow gitu? Terus cewek-cewek pada mau nikah sama lu gitu? Ya? Kenapa? Kemana kakak itu? Ketombak kayak Gak ngerti. entar. Tadi sinyalnya putus-putus ya. Dan naik lagi tuh bang. Oke, naik. Aduh di bateraiku tinggal 20% ya, aku nggak bawa charger. Kepencet tadi sorry. Sorry kak, aku kira kakak Gini loh. kena tombak. Enggak. Jadi gini loh teman-teman, kita sebagai orang Kristen, ya, kehidupan ibadah kita di dalam pekerjaan tuh harus. Jangan kita pemalas, ya, ngandalin duit dari TikTok. Akhirnya apa? Ketika tidak ada spender, nggak ada ini, lu berusaha bikin sesuatu supaya koma lu rame, lalu lu dapat spender. Contoh Rasul Paulus teman-teman, Rasul Paulus itu kan bekerja, betul nggak? Rasul Paulus itu bekerja loh, dia nggak ngandelin duit jemaat walaupun jemaat memberikan pemberian. Rasul Paulus mengatakan apa? Engkau memang memberikan pemberian, aku berterima kasih atas bantuanmu, atas kemurahan hatimu bagi jemaat di Yerusalem, bagi jemaat di Makedonia. Yang kuat, yang kaya membantu yang miskin. Tapi dia tidak hidup dari situ, dia nggak mengandalkan itu. Maka Rasul Paulus mengatakan apa? Aku tahu mencukupkan diri dalam kelebihan dan kekurangan. Saya kasih tahu Anda teman-teman, ya, duit Al Hayat itu yang dikelola oleh Bu Yulia, 1 sen pun saya nggak pernah ambil dari situ. Paham kalian? Ya. Karena saking pinginnya saya itu murni untuk pelayanan, bukan untuk saya. Saya nggak pernah makan ngambil dari duit Al Hayat. Saya beli rumah di Amerika nggak pernah ngambil dari duit kalian. Pernah saya buka donasi untuk rumah Apologet? Pernah saya buka untuk donasi untuk rumah pewartaan? Saya beli rumah di sini pakai uang saya, hasil kerja keras saya teman-teman. Not from you guys, bukan dari kalian. Sehingga kalian nggak bisa ngomong, oh tuh Bu Sofi punya rumah di Amerika karena saya donasi sama Anda. No. Semua dana Anda untuk pembelian Alkitab, untuk nanti yang saya gunakan adalah untuk pembuatan website, itu semua untuk tujuan pelayanan, tidak masuk untuk dana pribadi saya. Nggak buat saya beli kosmetik, buat bedak, lipstick, baju saya, tidak buat saya beli apa namanya untuk botox, nggak buat saya beli tidak teman-teman. Ya, saya beli rumah di Amerika, duit saya sendiri, uang saya, not from you guys, ya, bukan dari kalian uangnya. Denger itu namanya perempuan teman-teman kerja, jangan kayak Luga Tambunan. Dikit-dikit ngandalin bahasa roh apalah segala macem. Percuma lu berbahasa roh kalau lu males gak kerja. Emang perempuan mau dikawinin sama lu karena lu berbahasa roh? Betul gak Pak Roti hidup? Kerja lu sebagai laki-laki, jangan memalukan orang Kristen. Ya. Bu Sofi jadi babu di Amerika, betul. Kalau memang saya babu terus kenapa? Toh kalian minta duitnya juga ke saya. Kenapa nggak minta ke Lindsay yang katanya istrinya juragan kaya? Minta dong duitnya ke Lindsay yang ada di kan sama-sama di Amerika. Katanya gajinya $300 per jam. Kenapa Apologet minta duitnya ke kami, ke saya?
Kalau ada urusan duit, kenapa minta duitnya ke Bu Sofi? Kenapa nggak ke Lindsay? Kenapa nggak Pak Tony Bastaman tuh yang ada di Amerika? Kenapa nggak ke Abi Saibudin kalian minta duit? Pak Abi Saibudin ada di Amerika, betul nggak teman-teman? Kalian boleh menghina-hina saya, minta duitnya ke saya juga kok. Saipudin kan ada di Amerika. Minta dong duit ke Pak Tony Bastaman. Minta dong duit ke Lindsay. Terutama Lindsay tuh. Dia punya organisasi We Are For Petani. Kenapa kalian minta duitnya nggak ke Bu Lindsay, minta duitnya ke gue? Hah? Masuk penjara kenapa yang dihubungi saya? Kenapa bukan Bu Lindsay yang dihubungi untuk minta duit? Gitu loh teman-teman ya. Lebih baik menjadi babu di luar negeri, saya kerja keras 1 hari 16 jam daripada laki-laki mokondo macam Luga Tambunan gak kerja, pemales. Saya Kau yang sakit, pemalas Sopi, saya anjing sakit kau. gak pernah minta duit sama kalian, ya. Saya sehari kerja 16 jam, gak kayak kamu, tukang males, pemalas, laki-laki modal mokondo, memalukan kekristenan. Modal kontol doang. Iya. Makanya gak kawin-kawin si Luga. Gimana saya mau menikah dengan wanita Rusia udah berapa tahun lalu tuh. Gak dinikah-nikahin. Nanti pernikahan saya di Gelora Bung Karno. Paling gak gini loh, kalau kamu tuh miskin, kamu gak punya pengangguran, jangan ngayal gitu loh. Realita aja gitu loh. Cewek itu pengen kejujuran, betul gak? Apalagi tadi Udah kan miskin. ngasihnya penginjil. Masa nggak ngerti Iya. bahasanya? Saya punya tanah 100 hektar. Sakit minta sumbangan. Apa lagi? Mau tanya apa lagi? Tapi berarti dia itu si Luga dari dulu sampai sekarang belum sembuh-sembuh ya? Aduh, bingung kita. Ngayalnya makin menjadi. Makanya gue herannya gitu, memalukan aja dunia apologet kekristenan. Ada orang-orang macem gitu. Saya debat dengan Insan Muko Ginta. Ya gue nggak urusan. Yang penting lu pengangguran nggak kerja. Rudi Iskariot juga pengangguran nggak kerja. Mau debat sama siapapun ya suka-suka dia. Bukan dihina teman-teman, itu fakta. Saya dari dulu nggak suka. Saya sebelum masuk di dunia apologet, saya lihat laki-laki pengangguran, laki-laki nggak ada usaha, itu saya paling nggak suka teman-teman. Bukan cuma sama Luga, teman-teman gue di kantor, ya. Kalau jam istirahat, duduk nongkrong rokok, itu gue semprot. Laki-laki lu makan gaji buta, gue bilang gue yang cewek aja kerja keras. Sabtu nggak disuruh masuk, saya masuk Sabtu teman-teman. Saya paling nggak suka tuh laki-laki kayak gitu. Pemalas tuh saya paling nggak suka ya. Nggak tahu ya. Apalagi laki-laki ya. Kalau perempuan saya masih bisa memaklumi ya. Tapi saya lihat laki-laki males, nggak kerja, pengangguran. Itu saya paling nggak bisa tuh. Itu bagai cuka di mata saya itu. Kalau buat saya ya. Nggak ada usahanya sama sekali. Terus ngayal lagi. Saya pengen gaji tinggi. Saya punya rumah di sini. Tapi nggak mau kerja, nggak mau usaha. Saya aja yang perempuan dari level bawah sampai jadi direktur kok. Bagaimana mungkin Anda itu ngayal sebagai orang Kristen? Bagaimana Anda mengayal? Kecuali Anda memang anaknya konglomerat, itu nggak urusan saya. Emang lu lahir udah kaya. Tapi kalau lu lahir dari keluarga biasa-biasa seperti saya, keluarga yang nggak punya, lu ngayal jadi kaya, tapi lu nggak rajin, lu nggak mau kerja. Itulah yang disebut beribadah teman-teman. Ada banyak orang mengatakan beribadah itu kalau seperti Luga, bahasa roh, lalu menginjili itu beribadah. Itu bukan ibadah teman-teman. Kata avoda atau ibadah itu dari kata avad, artinya bekerja.
Maka di dalam Alkitab dikatakan nanti kelak pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Apa maksudnya? Itu ibadah kita. Ketika Adam diciptakan di taman di timur di Eden, Tuhan menciptakan Adam lalu menempatkan dia di taman di Eden. Itu Adam itu disuruh beravad dan syamar. Avad itu artinya bekerja. Itu adalah kata dasar avodah. Maka dulu saya waktu dialog sama saya bukan dialog, saya lihat videonya Elisheva Wirya Atmaja ya, salah satu keturunan orang Yahudi yang sekarang ini tinggalnya di Israel karena dia nikah sama suaminya orang-orang Yahudi, orang Israel. Dia bilang begini, bagi kami orang Yahudi, ibadah itu adalah bekerja. Jadi ketika mereka meneliti, menghasilkan penemuan-penemuan, kemudian menghasilkan teknologi, kemudian ketika mereka berbisnis nih, misalnya lu jual sepatu, lu jual baju, itu bagi mereka ibadah. Saya dulu bingung, gak mengerti. Karena gereja itu membedakan antara kehidupan pekerjaan kita dengan kehidupan rohani kita, betul gak? Kamu orang sekuler, kamu orang awam nih, betul gak? Kita nih orang rohaniawan, betul gak sih? Gereja membedakan itu, Iya, memberikan benar, Kak. segregasi. Benar, Kak. Padahal Alkitab tidak begitu, teman-teman. Adam itu diciptakan Tuhan untuk beribadah. Ibadahnya itu bukan baca Alkitab. Ya, Adam gak disuruh, kamu saat teduh ya hari ini ya nak ya, kamu saat teduh nih baca nih 5 pasal dari Matius 1. Gak ada zaman Adam begitu. Adam itu bekerja, itulah ibadah dia. Baca dong Kejadian pasal 2 ayat 15. Beravad dan syamar. Avad itu adalah bekerja. Nah, saya karena dulu gak ngerti ini, ya, maka banyak orang-orang Kristen itu kalau kerja nggak sungguh-sungguh, datang telat, kerja nggak sungguh-sungguh, makanya naik jabatannya nggak secepat saya. Kenapa naik jabatannya nggak cepat? 2 tahun naik tingkat. Karena mereka bekerja itu, mereka pikir begini, teman-teman, gue kan digaji sekian, gue digaji cuma 3 juta, ya udah gue lakukan aja apa yang gue digaji. Gue nggak mau yang seperti Yesus katakan, do extra mile. Kalau orang meminta jalan 1 mile, kamu jalan 2 mile. Jadi kalau kamu bekerja cuma segini, gue kerjanya gak cuma segitu, gue berikan lebih. Dan itu dilihat sama bos gue, sehingga gue dipercayakan dalam banyak hal, paham gak? Karena I do the extra mile, karena aku bekerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Aku gak main-main, teman-teman. Aku di sini, teman-teman. Kenapa orang suka dengan pekerjaan? Karena I do extra mile. Aku gak anggap, gue kerja cuma sekedar kerja. Saya benar-benar menghayati pekerjaan saya. Saya benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati apa yang saya lakukan. Maka Alkitab mengatakan apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan. Nah, ketika saya mempelajari kata avad dan syamar, baru saya mengerti, teman-teman. Itu adalah tugas imam besar. Imam besar di Bilangan pasal yang ketiga itu beravad dan syamar. Mereka melakukan pekerjaan di dalam ruang maha kudus. Ketika mereka melakukan pekerjaan itu disebut beribadah. Mereka sedang beribadah. Nah, ada banyak orang Kristen tuh ibadahnya gak sungguh-sungguh. Apalagi orang Muslim, kalau Jumatan 2-3 jam mereka lewat, gak balik ke kantor. Kenapa? Karena gue sedang ibadah Jumatan. Tapi dalam bekerja mereka malas tidur di kantor. Kenapa mereka bisa tidur waktu kerja di kantor? Tapi kalau Jumatan langsung sigep. Saya mau Jumatan, mau sholat. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak tahu arti kata ibadah. Bahwa pekerjaan itu adalah ibadah kita, beravodah. Maka Adam itu gak pernah disuruh Tuhan untuk sholat. Gak pernah ada perintah, Adam bacalah surat Al-Fatihah 7 kali diulang-ulang. Adam sholatlah kamu 5 waktu. Kenapa gak pernah ada perintah sholat? Karena di mata Tuhan, kamu beribadah, menyembah Dia. Itulah dengan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang ada di tangan kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti Daud. Daud hanya memelihara 2 ekor domba, tapi dia lakukan dengan segenap hati. Dia melindungi dan menjaga itu. Maka Tuhan angkat dia. Itu ibadah. Ada banyak orang satu, saya gemesnya begitu. Dalam hal berbisnis gak sungguh-sungguh. Saya lihat tuh anak Tuhan banyak yang begitu. Karena dia merasa, ini cuma pekerjaan gue doang kok. Tapi kalau ke gereja sungguh-sungguh, gue mau apa? Gue mau ibadah. Padahal ibadah yang sejati adalah hidup kita ini, teman-teman. Ketika sehari-hari kita memberikan hidup kita untuk pelayanan, untuk pekerjaan. Ketika saya bekerja, saya melayani orang dengan sungguh-sungguh. Saya di dunia marketing, saya orang bank. Ketika saya memberikan produk untuk nasabah, saya nggak asal, teman-teman. Saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh, with all my heart, with all my own heart. Maka nasabah-nasabah saya bilang, kamu kok beda ya dari marketing lainnya? Nasabah saya sampai pada ngomong kayak gitu. Dia bilang,
Kok bisa beda? Kenapa Om? Saya bilang. Karena orang-orang marketing lainnya tuh nyaranin gue gak begini loh. Nyaranin gue supaya kita dapat keuntungan lebih banyak. Dapat komisi lebih banyak. Kenapa kamu menyarankannya berbeda? Kenapa kamu gak mau main curang katanya? Saya bilang, oh saya gak mau itu. Saya bilang. Karena saya tahu suatu saat kelak saya akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau saya di level marketing rendah saja, saya sudah berani main curang. Saya sudah berani makan duit perusahaan. Apalagi nanti ketika saya jadi direktur. Karena visi saya nggak selamanya di level ini Om. Saya bilang, saya suatu saat naik jadi kepala. Karena firman Tuhan mengatakan, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Dan I do believe that. Kalau saya di level marketing rendah aja saya sudah curang, nanti ketika saya jadi kepala, saya nggak bisa ngomong sama anak buah saya, lu jangan begitu. Kenapa? Karena pada waktu gue di posisi mereka, gue sendiri kayak gitu. Sehingga orang-orang di kantor itu sangat respect dengan saya. Ketika saya naik, saya mengatakan, lu jangan lakukan ini. Kalau lu lakukan ini, gue nggak tanggung jawab sama lu. Karena mereka tahu, saya dari level bawah saya orangnya udah setia sama pekerjaan saya. Dari level bawah saya orangnya udah jujur. Saya bilang kamu jangan lakukan hal-hal tidak jujur, saya bilang. Terutama kamu kalau level bawah, jangan lakukan hal-hal tidak jujur. Saya bilang saya ini makan dari duit perusahaan Om. Saya bilang kalau saya mengkhianati perusahaan saya untuk kepentingan saya pribadi, saya tidak mau lakukan itu, saya bilang. Kenapa? Dia bilang, kenapa kamu gak mau lakukan itu? Kan kamu dapat lebih banyak duit. Karena saya bilang saya suatu saat nanti akan jadi kepala dan bukan ekor. Ya, dan betul. Ya, saya sampai pada titik puncak tertinggi. Become a director, di bawah saya ada 4 director lainnya. Dan saya tinggalkan itu semua hanya untuk pelayanan apologetika. Ya, bos saya nyusul ke Amerika bilang, lu kenapa gak mau balik ke Indonesia? Lu udah enak begini. Saya bilang, saya tidak mengejar lagi dunia. Saya mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk pelayanan Tuhan. Sisa hidup saya gak panjang kok. Saya udah usia berapa sih? Ya saya nggak tahu berapa lama lagi Tuhan panggil saya. Tapi saya mau menyerahkan hidup saya untuk pelayanan ini. Paham ya? Gitu. Kan Bu Sophie ada di Alkitab kan, kalau kita jadi orang pemalas belajarlah pada semut. Benerkah gitu Bu Sophie? Betul, apalagi laki-laki, lu jangan males, lu bakal punya istri, lu bakal punya tanggung jawab, betul nggak? Laki-laki kok saya disuruh Tuhan untuk tidak bekerja. Mana buah lu? Mana buah pelayanan lu? Ada lu gereja lu dirikan, lu gak Tambunan. Mana buah pelayanan lu mana? Berapa orang yang kau baptis? Jangan asal saya mendengar suara Tuhan bahwa saya tidak bekerja, buset. Ada banyak di gereja gue juga dulu gitu ya. Saya mendengar suara Tuhan nih, saya nggak boleh kerja lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mau datang kedua kali. Jadi dia dekem aja di kamar. Nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain teman-teman. Jangan jadikan rasa malas Anda ditutupi dengan Anda mendengar suara Tuhan. Ya. Tapi yang heran gue dari si Luga Tambunan ya, udah males begitu masih ngayal loh. Gue punya cewek orang Rusia, gue mau nikah di Gelora Bung Karno katanya. Gubrak gak sih lu orang kayak gitu? Hayalnya terlalu tinggi Bu. Iya tuh dia punya penyakit yang sama kayak Muhammad, schizophrenia namanya. Penyakit hayalan. Jadi Muhammad itu kan juga suka berhayal. Batu-batu dan pohon-pohon memberikan salam kepadaku, memanggil aku Rasulullah. Ya suka hayalan begitu dia. Suka menghayal. Gue ngomong begini karena gue kasihan sama lu gak. Lu laki-laki, masa gak nikah-nikah sih lu dari dulu? Kenapa lu gak nikah? Ya lu kerja dong, cewek mana mau sih lu pengangguran? Iya betul gak teman-teman? Iya Kak. Iya wanita nikah itu kan dia pengen punya masa depan yang lebih baik. Lu nggak jelas, ngayal. Nanti ya yang kita akan menikah di Gelora Bung Karno. Alah. Saya belum pernah ngerasain Kak kehidupan berumah tangga kayak gimana. Iya belum istri lu nanti minta bedak, minta lipstick, ya kebutuhan rumah tangga. Belum nanti lu punya anak minta susu.
Masa lu juga mau ngemis di TikTok nih, tolong teman-teman apologet ya, saya udah punya anak nih nggak bisa beli susunya. Coba tolong donasi untuk susu anak saya. Memalukan nggak orang kesan kayak begitu? Kasih aja air tajin kak kalau kayak gitu. Saya sudah pernah berdebat dengan Insan Mukoginta. Teman-teman tolong dong, sumbang dong untuk donasi dong. Saya ini sudah pernah berdebat loh dengan Insan Mukoginta. Ngomong gini karena gue peduli sama lu gak. Sebagai laki-laki lu jangan kayak gitu. Lu gak punya masa depan kalau lu kayak gitu. Paham? Masih mending Bang Billy ya. Sama aja tuh sekali tiga uang gitu. Iya, tapi kan masih ada ininya kak, semangatnya. Kalau lu nggak ada semangatnya apa-apa dia. Saya bilang, saya nggak tahu ya. Saya tuh bingung ya sama kalian, kok bingung kayak susah cari kerja. Saya tuh dari dulu nggak pernah tuh kesulitan cari kerjaan tuh teman-teman. Karena gue orangnya juga rajin sih ya, rajin, jarang bolos, tepat waktu, kerjanya sungguh-sungguh. Jadi gue bingung sama kalian, kalau kalian bilang saya nggak bisa, itu nggak punya kerjaan tuh kenapa gitu? Kita mesti introspeksi diri dulu gitu teman-teman. Gitu, ya. Jangan lu nyalain orang lain, gue nggak bisa kerja kayak ini karena ini. Lalu tolong introspeksi diri, kenapa lu nggak bisa cari kerjaan yang bagus gitu loh. Gue nggak pernah tuh dari dulu kesulitan cari kerja, cari duit nggak pernah tuh. Simple kak. Karakter, kalau karakter nggak bagus itu susah kak. Walaupun dia punya ilmu setinggi apapun, kalau karakternya hancur ya sama aja. Nggak bisa dipercaya dalam hal kerjaan, ya gimana bos mau bisa ini lu nyolong duit perusahaan, contohnya menggelapkan duit perusahaan, ya gimana lu bisa dipercaya sama orang? Iya, dan saya ketemu ada ya orang seperti Luga itu, saya ketemu teman-teman. Jadi hayalannya tinggi, saya pengen gaji sekian, saya pengen ini, tapi males. Saya ketemu, karena saya ketemu orang-orang kayak gitu, dan itu mesti saya sadarkan kalau tidak ditempelak dengan hebat, ya. Kasih, karena saya mengasihi kamu, maka saya itu menyadarkan kamu. Sebelum saya lupa ya, saya langsung tanggapi. Yang pertama, kita tahu Sofiatul ngaku dia orang pelayanan. Ya, dia bilang Edis juga bukan orang sembarangan. Tapi ternyata Edis itu tidak bergereja dimanapun. Jadi kalau ada yang bilang Edis itu dulu di Indonesia adalah seorang full-timer, adalah pelayan, adalah seorang penginjil, misionaris, bullshit, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Jadi saya agak bingung kenapa Sofiatul berani bilang Edis bukan orang sembarangan, dia orang pelayanan gitu. Dia orang penghujat yang benar, bukan orang pelayanan. Begitu juga dengan Sofiatul, ngaku orang pelayanan, tapi saat dibilang CK5 ya, oh kamu artinya CK5. Nggak tahu dia. Ya, CK5 itu adalah cabang khusus nomor 5. Dan itu adalah kode dari gereja Pendeta Timotius Hardono ya. Jadi CK5 itu adalah kode untuk GBI Miracle Service yang dibawahi oleh Pendeta Timotius Hardono. Jadi mereka ada kode-kodenya teman-teman. Jadi kalau GBI itu namanya super gereja, super sinode ya. Bahkan di bawah GBI itu yang cabang-cabangnya itu kekuatannya itu udah di atas sinode-sinode yang lain. Kalau kalian bandingkan dengan sinode-sinode yang ada di Indonesia, GBI itu benar-benar kayak super sinode gitu. Di bawah dia tuh kayak Nico, Gilbert, itu kekuatannya ya. Pendeta Mogi ya. Pendeta Mogi, Juan Mogi itu juga kekuatannya gila. GBI Rock itu kan kekuatannya udah seperti satu sinode itu. Udah seperti satu sinode, itulah disebut GBI itu super sinode. Untuk mengontrol super sinode itu ada namanya CK1, CK2 gitu, CK5 gitu. Ya, jadi kalau kamu nggak tahu, artinya kamu cuman kelas jemaat yang mungkin setahun sekali datang. Ya, saya memprediksi bahwa Sofiatul ini ya mungkin gerejanya di situ, karena CK5 GBI itu ruang lingkupnya memang Jawa Tengah. Sofiatul kan dari Semarang. Ya, berasal dari Semarang. Jadi ya mungkin dia jadi jemaat yang setahun sekali datang, sehingga istilah-istilah yang dipakai di gereja GBI dia nggak tahu. Ya, terus dia bilang kenapa dari 2019 orang minta uangnya ke dia, bukan kepada Lindsay, kalau dia hanyalah seorang babu.
Ya karena kamu selain menjadi babu, kamu merangkap menjadi agen untuk mencari penghujat-penghujat baru. Dan kamu yang memang promokan kan? Ya, kamu yang promokan kalau ada orang mau jadi penghujat, butuh perangkat, butuh bantuan apapun, hubungi kamu. Jadi jangan seakan-akan orang ngontek kamu tuh karena melihat kamu, wah ini kakak yang besar nih, orang hebat. Enggak, kamu yang menawarkan. Di channel-channel Kristen, di komal-komal, ya grup-grup WA Kristen, kamu selalu menempatkan kalau kalian butuh bantuan untuk menghujat Islam, butuh berkas, data, PowerPoint-nya, butuh perangkat, hubungi Sofiatul. Jadi kalau orang hubungi kamu ya jangan aneh gitu, ya jangan aneh. Dan kembali ya, dia bilang dia nggak suka orang malas dan paling benci kalau orang yang nggak setia dengan pekerjaan kecil, baru posisi rendah sudah korupsi, sudah aneh-aneh. Ya, kalau kamu posisi rendah saja sudah aneh-aneh, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan posisi bagus? Artinya saat kamu ada di posisi atas, di jabatan yang lebih tinggi, maka potensi kamu untuk curang, untuk culas itu akan lebih besar. Saya setuju untuk hal itu. Saya setuju sekali teman-teman ya. Karena saya dari dulu memegang prinsip setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara besar kepadamu. Yaitu salah satu quotes dari Bible yang menurut saya sangat bagus ya. Itu dari Daud itu. Ya, dari Nabi Daud alaihissalam. Setia pada perkara kecil, maka perkara besar akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang itu bisa dilihat kesetiaannya dari hal-hal sepele. Contoh, marketing ya, korupsi waktu. Nah, kalau dia korupsi waktu, ya terus korupsi mungkin budget promosi, ya atau enggak korupsi hal sepele, misalnya buat spanduk per meter itu 18.000, dia bikin 20.000 ke kantor. Ya, dia lapor ke kantor 20.000 biar dia bisa korupsi 2.000 per meter gitu. Itu hal kecil sebenarnya. Oke, itu hal kecil, tapi itu akan membuat dirimu menjadi seorang koruptor dan itu akan tertanam sampai kamu nanti jadi bos pun kamu akan korupsi. Nah, itulah saya bilang dari hal kecil kita tuh harus menjaga hati kita dan menjaga sikap kita. Untuk hal itu saya setuju, ya nggak boleh macam-macam. Cuman Sofiatul terbukti dari hal sepele saja dia menipu. Ini bertolak belakang. Saya nggak ngerti ya, ini orang kok selalu ngomongnya kontradiksi. Sofiatul kalau ngomong selalu kontradiksi. Dia bilang, saya itu ya, dari marketing saya nggak pernah curang. Sehingga saya dipersiapkan untuk menjadi direktur. Ya, dipersiapkan gitu kan. Halo. Tentang Edis saja kamu sudah menipu, Sofiatul. Itu hal sepele loh, tentang orang lain, bukan tentang dirimu. Tentang temanmu saja kamu sudah sering menipu. Oh, Edis itu orangnya begini. Oh, Edis itu ini. Oh, istri Edis gini. Hal kecil saja kamu menipu, apalagi hal besar. Ya. Sadar kamu Sofiatul. Saya saja teman-teman, saya tuh menanamkan kepada diri saya untuk hal kecil pun saya nggak mau menipu walaupun hanya untuk basa-basi. Contoh ada orang bilang, "Bang, udah makan belum?" Biasa kan kita, "Oh udah bang," gitu kan. Enggak, kalau belum saya bilang belum. Ya, sampai kadang-kadang teman-teman itu kayak Kores gitu kan, dia bilang nih Julius parah kali gitu. Nggak ada basa-basi busuknya gitu kan. Habis itu sering to the point. Jelek saya bilang jelek teman-teman. Ya misalnya kita pergi ke satu tempat gitu kan, rumah teman kita atau produk yang teman kita bikin, dia nanya saya, enak nggak? Nggak. Kalian boleh tanya sama David ya. David itu teman-teman, dia buat bakso. Saya itu yang berani ngomong sama David, nggak enak nih Fit. Nggak enak, saya langsung bilang di depan dia. Sampai teman-teman bilang, parah kali nih si Julius gitu kan, main langsung tembak. Iya saya langsung to the point gitu. Bagi saya nggak enak ya nggak enak. Saya nggak akan memuji basa-basi busuk bilang oh enak gitu kan. Lah enak buktinya kamu nggak makan tiap hari juga. Kamu juga waktu datang nggak mau makan lagi gitu. Ya, saya lebih suka ngomong apa adanya. Saya membiasakan diri untuk ngomong apa adanya. Kenapa? Karena saya tahu itu akan membuat mindset saya kalau bisa bernegosiasi untuk hal-hal yang nggak penting, basa-basi untuk hal yang nggak penting, maka perkara-perkara besar pun nanti saya akan seperti itu, akan terbawa ya, sifat saya itu akan terbawa. Jadi saya nggak mau hal kecil pun saya akan berusaha katakan apa adanya. Oke? Nah, terus saat dia ribut sama Luga ya, karena Luga bilang, oh saya sudah berdebat sama Islam gitu kan. Lah Rudy Yohanes juga nggak kerja bisa debat, betul. Edis nggak ada kerja juga bisa debat. Edis itu mau kondo juga bisa debat kok. Saya setuju kok untuk hal tersebut, nggak jadi barometer ya. Nggak jadi barometer, oke? Jadi kalau dibilang, oh saya tuh meninggalkan pelayanan saya, nanti ini Sofiatul tinggal tunggu waktu ya. Sebelum terbongkar semua,
kebusukan-kebusukan dia dan penipuan-penipuan dia yang jauh lebih besar lagi. Kalau Edis kan sudah jelas ya, dia tinggalkan Indonesia karena dia memang hanya mau kondo. Dengan dia ada di Amerika, minimal dia bisa menghasilkan uang, sehingga dia bisa dengan bangga mengatakan kepada istrinya, saya tidak mau kondo amat lagi. Di Indonesia saya mau kondo, tapi di Amerika saya ada penghasilan, walaupun penghasilannya dari hasil menghujat keyakinan orang lain. Ya, dari hasil menghujat. Oke? Dan ya balik lagi teman-teman. Hampir mayoritas apologet Kristen itu mau kondo kok, memang mau gimana ya. Jadi kalau Sofiatul keberatan ya mau gimana gitu. Memang orangnya seperti itu kok. Coba tunjuk, ada nggak apologet Kristen tuh yang nggak mau kondo? Yang terkenal ya, kalau yang kelas-kelas bawa-bawa NPC ada gitu. Karena sekali lagi ya, mereka tuh jadi nggak terkenal karena mereka sibuk kerja dan muncul di medsos itu kan paling seminggu sekali, seminggu 5 kali gitu ya. Paling banyak pun seminggu 5 kali, ada 2 hari libur gitu kan. Karena dia ada kerjaan. Kalau enggak ya, kayak Polikardus ini pengangguran semua. Itu realita, itu faktanya. Siapa yang bisa bantah? Nggak ada. Itu kenyataannya Sofiatul. Ya, terima itu, oke? Ya mungkin itu aja sih tambahan dari saya mengenai Sofiatul yang kejang-kejang kalau melihat cowok nggak kerja. Ya, kok cowok nggak kerja gitu? Dia sebagai cewek aja kerja. Betul, saya setuju sih. Dan itu biasanya tergantung lingkungan dan orang tua teman-teman ya. Jadi orang tua itu mendidik anak itu sangat berpengaruh. Saya ambil contoh saudara-saudara saya, ada yang dimanja sama orang tuanya dan sampai besar pun dia jadi susah untuk kerja. Kerja pun sambil main game, bayangkan ya. Usaha diberikan, tapi fokusnya malah main game. Dibiarkan tokonya. Jalan sih jalan gitu, namanya juga toko gitu. Di kota kecil ya tetap aja ada yang beli, tapi ya gitu-gitu aja gitu. Sayang gitu kan, yang sudah orang tua kamu berikan gitu. Nah itu kenapa didikan orang tua itu sangat penting. Dan kalian ambil contoh kayak Chinese ya, atau Cina gitu. Kenapa dibilang secara ekonomi di atas? Ya karena dididik untuk keras, dididik untuk siap bertarung, dan disuruh rajin menabung gitu. Ya mungkin Chinese nanti akan bobrok di 2 generasi lagi gitu ya, karena udah hidup nyaman gitu. Orang bilang kan kalau lingkunganmu lingkungan keras itu akan menghasilkan orang yang tegas, orang yang kuat. Ya, orang yang kuat gitu, karena kondisi yang membuat dia seperti itu. Tapi kalau orang yang terlahir dari keluarga udah kaya raya, dimanja lagi ya, udah kaya dimanja, ya kacau itu. Kecuali kaya doang nggak apa-apa, tapi didikannya benar. Kalau didikannya malah manja, anaknya berantem malah orang tuanya gas gitu kan, saya nggak mau tahu, pokoknya anak saya nggak salah gitu. Ini yang gawat, menjerumuskan. Ya, banyak yang seperti itu. Yang kemarin yang menyekat pacarnya, menyiksa pacarnya tuh sampai digunting bibirnya itu, ya sampai matanya dicongkel. Itu kan gara-gara orang tuanya memanjakan dia dari kecil, memanjakan. Ini yang bahaya teman-teman ya, didikan orang tua itu sangat berpengaruh. Jadi kalau ada orang mau kondo ya bisa jadi karena didikan orang tuanya, dia lihat orang tuanya juga mau kondo hidup. Banyak orang gitu, dia lihat bapaknya mau kondo, mamanya yang kerja hidup, wah udahlah dia ikutan. Ini yang sesat. Ya, ini yang sesat. Saya ambil contoh di Medan teman-teman. Di Medan itu banyak sekali mau kondo. Ya, ini Sofiatul mungkin harus datang ke Medan nih, kasih nasihat kepada teman-temannya. Karena teman-temannya kan banyak yang dari Medan gitu. Ya, teman-teman dia yang di dunia diskusi ini kan banyak dari Medan. Di Medan itu cowok, ya, itu di kedai tua dia. Di kedai tua minum-minum tua, istrinya yang jualan. Istrinya yang pontang-panting, jualan di pasar, di mana gitu kan. Suaminya di kedai tua. Nah ini, Sofiatul harus datang nih untuk nasihati orang-orangnya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Dan sekali lagi bagi teman-teman, jangan lupa di check out madunya. Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu supaya kita ada mic ya, minimal masuk frame ada mic gitu kan. Kalau ini kan saya harus dekat frame nih, soalnya suaranya dari mic handphone langsung kejauhan nanti. Kalau dari sini saya ngomong kecil suaranya nih guys, ya serba salah. Oke, sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.